Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen yang saya hormati, yang telah memberikan tugas kepada saya, khususnya tugas untuk memenuhi ujian akhir semester genap ini dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi dengan atas nama Iswari dengan jurusan pendidikan agama Islam yang ada di semester 2 kelas B ini. Pertama, mengenai tugas yang telah diberikan kepada Ibu dosen ini, yaitu mengambil tema tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi di kalangan generasi muda. Dalam tema ini kebetulan dosen memberikan pilihan untuk membuat video animasi, wawancara, dan penyuluhan orasi, dan yang terakhir pembelajaran. Khususnya bagi diri saya atas nama Iswari mengambil untuk dalam pembelajaran. Berbicara tentang mengenai pembelajaran tentang korupsi di kalangan pemuda ini, memang termasuk di Indonesia ini yang menjadikan sebab akibat banyak sekali orang-orang yang ada duduk di tingkat atas DPR terutama atau di suatu lembaga-lembaga tertinggi menjadikan suatu tindakan korupsi karena kemungkinan dari awal dalam pendidikannya diajarkan untuk belajar ilmu yang mengenai tentang tata negara, mengenai segala berbisnisan, mengenai tentang perpajakan dan lain sebagainya. Dia dipelajari dengan matang. Tapi dalam suatu hal yang sifatnya sangat penting untuk dimiliki oleh seseorang dalam dirinya sendiri untuk ditanamkan agar senantiasa di masa depannya nanti tidak melakukan suatu korupsi. Itu karena adanya suatu pendidikan di waktu mudanya yang tidak ditanamkan sistem integritas pada seorang murid, terutama yang terjadi di kalangan pemuda ini. Karena suatu pendidikan itu bukan untuk menjadikan jaminan bagi seseorang untuk mendapatkan acungan jempol karena dia kepandaiannya, kecerdikannya, yang pada akhirnya dia ujung-ujungnya menjadikan seorang yang merugikan negara. Karena apa? Sifat yang dimilikinya tidak dijadikan suatu hal yang sangat penting dalam sifat integritas tersebut. Banyak sekali diantaranya di zaman sekarang ini contoh seorang pemuda yang melakukan tindakan korupsi yang tanpa disadari. Karena itulah seorang pemuda, terutama mahasiswa atau pelajar-pelajar itu sebagai suatu masa depan bangsa dan negara Indonesia. Ini ada di tangan suatu generasi muda, generasi yang merupakan agen perubahan yang disebut dalam bahasa Inggris agent of change, karena generasi muda sebagai penentu suatu perkembangan ataupun kemunduran suatu bangsa dan negara. Namun kenyataannya beberapa kasus korupsi yang melanda di bangsa Indonesia melibatkan anak muda. Hal tersebut karena didasarkan sifat mayoritas anak-anak muda saat ini ingin mendapatkan sesuatu dengan budaya yang formalin. Artinya formalin apa? Yaitu dengan cara cepat, yaitu dengan sukses dengan cara yang sangat cepat-cepatnya, dan semuanya ingin serba cepat. Seperti sekarang yang marak adalah suatu jual beli yang dilakukan anak muda sekarang dengan cara online. Dalam cara online ini banyak sekali orang yang dirugikan di kalangan masyarakat awam khususnya, dan juga orang-orang yang tidak mengerti dengan adanya melihat postingan-postingan
di media massa yang sangat bagus melalui suatu aplikasi yang pada akhirnya orang tersebut dengan adanya kesempatan untuk manipulasi kepada orang konsumen. Padahal kalau kita niat jujur dalam untuk online, insya Allah akan menjadi maju. Tapi ternyata para anak muda sekarang ini memposting gambar yang bagus, tapi ternyata dengan apa yang telah dibeli oleh seorang konsumen yang tidak dengan hal yang sebenarnya dia contohkan, dia posting di gambar-gambar lewat melalui media tidak sesuai dengan barang yang telah dia kirimkan kepada konsumen. Nah, itulah suatu pelajaran bagi anak muda mendidik dengan korupsi dengan tanpa adanya kejujuran. Maka dari itu sistem integritas harus ditanamkan benar-benar. Bukan hal itu banyak sekali suatu kepandaian, kecerdikan anak Indonesia, tapi ternyata dia yang akhirnya menjadikan kerugian negara. Itu ada suatu yang paling sangat besar sekali dilakukan kalangan pemuda dikala seorang koruptor yang bernama Gayus Tambunan yang berusia 35 tahun. Di masa mudanya dia orang yang cerdik, pandai, dan dia adalah suatu andalan negara. Kalau sebut andalan negara karena dia seorang yang sangat bisa diandalkan, bisa masuk suatu sekolah fakultas tinggi yang bernama STAN. Di masa SMA-nya dia di SMA yang favorit, SMA yang sangat susah sekali semua orang untuk masuk di SMA negeri wilayah Jakarta Timur. Dia keterima di situ. Yang pada akhirnya dia tahun 2013 sekitar tahun 2010 itu sudah masuk kerja dan dengan gaji yang sangat tinggi, diperpajakan sekitar puluhan juta. Dan setelah itu dia tahun 2013 dia melakukan tindak pidana yaitu dengan korupsi. Sebelum dia terkena tindak pidana, dia mencapai mempunyai korupsi sekitar hampir 100 miliar harta yang dia punya itu, bahkan dia lebih dari 100 miliar yang dia punya hasil dari korupsi tersebut. Subhanallah. Dari situlah agar kita di Indonesia tidak ada jayus-jayus yang bermunculan lagi, khususnya bagi generasi muda sekarang ini, terutama kita sebagai pendidik dan calon guru yang jurusan PAI ini adalah seorang guru-guru agama Islam. Marilah kita tanamkan sifat integritas yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Itu sangat penting sekali kepada anak didik kita, terutama kita yang sebagai mahasiswa. Banyak sekali mungkin yang kita lakukan di kalangan masyarakat tindakan korupsi yang tanpa kita sadari. Seorang mahasiswa berorasi itu menegakkan suatu korupsi dengan cara demo, dengan menghalangi suatu aktivitas seseorang di jalan yang pada akhirnya merugikan orang lain. Subhanallah. Itulah seorang mahasiswa dengan tidak disadari dia melakukan korupsi. Oleh karena itu dalam mengatasi hal tersebut harus kita tanamkan sifat integritas, diantaranya yaitu nilai integritas inti yaitu yang jujur, bertanggung jawab, dan juga peduli. Inilah diantara integritas yang harus kita tanamkan terhadap diri kita sendiri sebagai seorang pemuda khususnya, dan juga kepada calon anak didik nanti kita harus tanamkan betul-betul sebagai penerus bangsa. Cara yang kedua, nilai integritas etos kerja, itu mandiri, kerja keras, dan sifat sederhana. Dan mungkin nilai-nilai tersebut sangatlah penting sekali bagi diri kita sendiri dan juga kepada anak didik kita semua. Kalau kita benar-benar seorang guru, marilah kita tanamkan, walaupun kita bukan seorang guru anti korupsi, akan tetapi bagi kita harus untuk mengkampanyekan masalah pembelajaran tentang anti korupsi ini. Karena apa? Sesuai dengan agama kita sebagai agama Islam, di dalam Al-Quran juga kita diwajibkan untuk bersifat amar ma'ruf nahi munkar. Itulah harus kita pedoman. Bahkan kata Rasulullah,
sampaikanlah walaupun satu ayat. Artinya apa? Suatu kebenaran sampaikanlah kepada anak didik kita, kepada semua masyarakat, apabila itu menjadikan suatu pembelajaran. Karena itu dalam sifat integritas ini wajib bagi umat Islam untuk disampaikan, karena kita tentu wajib bersifat amar ma'ruf nahi mungkar, bukan kepada orang yang melakukan kemungkaran, akan tetapi kepada seseorang yang menjadikan orang tidak menjalankan suatu kemungkaran, itu adalah hukumnya wajib, yaitu dengan cara memberikan suatu pembelajaran. Karena dalam sifat integritas ini, sikap yang berani, peduli dan adil, termasuk kita harus berani memberikan pembelajaran kepada anak didik kita, berani untuk peduli kepada orang yang masih belum tahu tentang apa yang disebut dengan korupsi. Setahunya orang korupsi hanya tahu untuk membodohi masyarakat, mengambil uang masyarakat, itu setahunya korupsi. Tapi dalam hal ini marilah kita jadikan pembelajaran sebenar-benarnya tentang masalah korupsi ini kepada kalangan pemuda. Oleh karena itu, untuk diri saya mohon maaf dalam pembuatan video ini kepada ibu dosen apabila ada kekurangan dalam penyampaian salah tema yang telah ibu berikan, karena sifatnya ada sifat pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.